Shalom saudara. Halo. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Ini semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Nah, di dalam kesempatan hari ini berkaitan dengan nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Maka tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah Kristus datang menyelamatkan orang berdosa. Ini temanya adalah Kristus datang, artinya dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, baik, kita akan baca dulu ayatnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besarnya kasih daripada Allah sampai rela menyerahkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh karena Dia. Saudara, ayat Alkitab jelas mengatakan Allah mengirimkan anaknya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Nggak bisa diterima oleh akal. Di mana ada usaha untuk membebaskan orang yang seharusnya dihakimi, orang yang seharusnya dihukum, orang yang seharusnya dibinasakan, malah diselamatkan. Ini nggak masuk akal, ya. Karena Alkitab sendiri mengatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-21 ayat 24 sampai yang ke-25, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini dalam kitab Ulangan itu ada kata-kata bahwa kalau kamu dipelototi harus ganti pelotot. Ya, ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal, ya. Ya, jelas tidak masuk akal ini. Karena ayat mengatakan musuh harus dilawan, artinya ayat itu mengatakan begitu, ya. Dan justru tidak masuk akalnya lagi, karena ingin menyatakan artinya terhadap lawan ini yang mestinya harus dihukum, justru Allah rela mengorbankan anaknya, ya. Anaknya rela menjadi korban demi kepentingan orang lain. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ya. Sedangkan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 21, di situ dikatakan, bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, ya, supaya jangan nanti tawar hatinya. Ayo, ini firman Allah mengatakan,
Bapak-bapak, jangan membuat hati anak itu tawar. Ya, jangan sampai. Ini ayat firman mengatakan itu berarti harus mengasihi anak. Tetapi ternyata di sini, loh, Allah itu kok berbeda banget ya. Siapa di antara kita yang rela kemudian anaknya menderita demi kepentingan orang lain? Saya ingin tahu. Dengan tangan. Terus nggak apa-apa, biar anak saya saja lah. Yang penting orang lain ditolong. Biar anak saya nggak makan, yang penting teman saya makan. Saya ingin tahu. Secara akal sehat, nggak mungkin. Tidak ada seperti itu. Semua orang pasti sayang kepada anaknya dan tidak menghendaki anaknya celaka. Saudara pernah dengar ceritanya Yakub kan? Ya, Yakub itu punya berapa anak? Berapa? Hah? Ayo, lupa atau nggak tahu? Nah, 12 anaknya. Bayangkan. Ya. Tapi salah satu anaknya yang namanya Yusuf, saudara-saudaranya yang lain itu iri. Ya. Iri karena memang Yakub sayang kepada Yusuf lebih daripada yang lain. Nah, ini sebenarnya nggak boleh begitu, saudara ya. Jangan kemudian anak yang satu disayang, yang lain itu disisihkan. Enggak, ya. Sehingga saudara-saudaranya semua benci sama dia. Nah, satu saat kan anak-anaknya itu dari gembala domba. Kok lama nggak pulang ya? Nah, Yusuf disuruh cari. Kamu cari saudaraku di mana? Nah, dia cari ini. Ya, saudara-saudaranya sampai tanya-tanya. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu. Nah, saudara-saudaranya yang punya iri dengki tadi langsung dia, si pemimpin ini datang, si pemimpin, ayo, langsung dimasukkan sumur. Ya, dimasukkan sumur, bajunya dilumuri dengan darah. Nah, kemudian Yusuf ujung-ujungnya dijual ya sampai kemudian ke Mesir. Nah, saudara-saudaranya ini, saudara-saudaranya ini kemudian pulang memberitahu kepada Yakub. Anakmu diterkam oleh serigala, lihat ini bajunya berlumur darah. Apa yang terjadi? Yakub menangis. Ya, kok nggak bilang biarkan aja, nggak apa-apa. Kan masih ada yang 11. Tidak. Dia sayang kepada anaknya. Dia tidak ingin anaknya itu menderita. Tidak ingin anaknya menjadi korban, apalagi setelah dilihat jubahnya berlumuran darah. Waduh, anakku sudah mati. Ya, nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Justru Allah kok rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, yang tidak ada yang lain. Kemudian disuruh turun ke dunia menjadi korban mati di atas kayu salib. Renungkan sejenak. Apa benar sikap Allah ini? Kok anaknya sendiri dikorbankan? Nah, tentu bukan tanpa alasan, saudara. Ada dasarnya, ada landasannya. Kenapa Allah melakukan yang seperti itu? Ya, apa dasar daripada tindakan Allah itu? Kok sampai rela anaknya dikorbankan? Saudara-saudara, dasarnya cuma satu, yaitu kasih, cinta. Aneh ya, tapi yang dicintai ini bukan orang benar, saudara. Ya, coba saudara kalau sudah jatuh cinta, ya. Tapi kalau ada orang nggak benar, nggak mungkin dicintai kan?
Tapi kalau orang yang baik, oh pasti disayang, dicinta sebutkan upah. Kalau cinta sudah melekat, itu cinta rasa coklat, ya kan? Udah gak ingat apa-apa terus jatuh cinta. Nah, Allah memberikan anaknya itu dengan satu landasan, yaitu cinta, kasih, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, ya. Tadi dikatakan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga kemudian diberikan anaknya yang tunggal. Kasih yang besar atas dunia ini, ya saudaraku. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, sebab upah dosa itu ialah maut. Saudara, di pandangan Allah, manusia itu sudah nggak ada harganya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, menyakitkan hati Allah, maka manusia diusir, manusia dibuang, dan upahnya dari tindakan atau perbuatan dosa adalah maut, mati. Tetapi kembali, kasih karunia Allah begitu luar biasa, ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Manusia mesti mati dihukum, tapi justru karena kasih daripada Allah, manusia dibebaskan. Haleluya. Nah saudaraku, bentuk kasih daripada Allah, ya, ialah anaknya sendiri dikorbankan. Sekali lagi saya mau tanya kepada saudara, ada yang kira-kira rela karena ingin menolong orang lain, anak saudara dikorbankan? Nggak usah terlalu tajam lah anunya, artinya pertolongannya, dalam arti melihat orang lain tidak makan, nasi jatah anaknya diambil, dikasihkan kepada orang itu. Ingin tanya, ada enggak? Sesehat-sehatnya, ya, akal manusia, saudara, pasti berpikir lebih penting anakku daripada orang lain, ya kan? Tapi justru di sini kita melihat, ya, kasih daripada Allah itu justru dinyatakan kepada orang berdosa dengan cara mengorbankan anaknya, ya. Nah, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi, saudara, ketika Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia, Dia pernah berkata kepada setiap orang yang mengikutnya, engkau adalah sahabat-sahabat. Ya. Dan ada orang yang rela mati karena sahabat. Sekali lagi, walaupun ternyata sahabat-sahabat ini adalah orang berdosa, tetapi rela mati. Secara sehat pasti seperti semboyan dari bangsa kita, maju tak gentar membela yang salah. Tidak kan? Maju tak gentar membela yang benar. Tetapi justru Yesus mati di atas kayu salib, rela membela orang yang salah, yang berdosa. Sekali lagi, tidak diterima. Makanya orang nggak mau menjadi orang Kristen itu, ya, atau sulit jadi orang Kristen karena apa? Selalu nggak masuk akal. Ya, menurut akal nggak benar ini, ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang. Dosa itu bagaikan hutang. Hutang harus dibayar. Saudara kalau punya hutang harus bayar.
Kalau tidak bisa diperkarakan. Tapi ternyata kalau hutang itu dihapus, wow, luar biasa ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi hutang efeknya adalah kalau nggak bayar dihukum. Dan itu semuanya ditiadakan, dihapuskan dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, luar biasa kasih yang Tuhan miliki. Kasih itu rela berkorban. Ya, saudara kalau mencintai seorang, lalu rela berkorban, ya kan? Kalau sudah cinta, sekali lagi yang katakan tadi, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Walaupun hujan deras, kalau pacarnya minta tolong supaya datang, kira-kira mbenai, saya ingin tanya, dia rela berkorban, walaupun hujan deras dia akan pasti berangkat. Ataupun mungkin kalau sampai dia rela kehilangan apa-apa untuk pacarnya yang dicintainya, pasti dikorbankan. Ya, pasti. Kemarin saja saya tanya sama Neta ini, kemana kak kamu lihat? Ngantar mama, kemana? Ke sekolah. Kok mainnya ke sekolah aja minta diantar, saya bilang gitu. Apa jawabnya Neta? Saya tahu, sampai saya kaget. Namanya suami istri. Kaget saya Neta, loh, kok bisa gitu? Jawabnya itu loh, mestinya kan minta antar sama Mbak ini. Mbak, kalau Mbak ngantar saya, kan saya hari ini libur. Coba, namanya suami istri rela berkorban, itu cuma ngetar notok itu saudara. Tapi satu bukti Neta sudah bisa membuktikan itu. Ya, kasih itu rela berkorban. Bagaikan hutang yang dihapuskan. Haleluya. Nah, saudara, satu hal yang sangat luar biasa, bahwa kasih Allah itu bukan saja membebaskan hukuman dari dosa. Ketika Yesus sampai rela mati itu bukan saja membebaskan manusia dari dosa, tetapi satu hal yang sangat dahsyat luar biasa, memulihkan hubungan dengan Allah yang putus itu. Ya, haleluya. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati, sekali saja dia mati, untuk segala dosa kita. Dosa sebesar apapun itu dihapuskan. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, dengan satu tujuan, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya, ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sudah bayangkan, ketika Yesus mati memang menebus dosa, tapi satu hal yang sangat menarik saudaraku, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dengan Allah itu sudah putus hubungan. Sejak jatuh dalam dosa, manusia terus diusir keluar dari Taman Eden ini. Sejak itu semua manusia tidak ada hubungan yang indah dengan Allah. Tetapi ketika Yesus mati, justru dikatakan dia membawa kita pulang kembali dalam persekutuan dengan Allah. Dasar. Ini satu hal yang sangat tidak bisa diterima sekali lagi dengan akal. Hubungan yang putus, yang kemudian tadi dinyatakan manusia pasti akan mati dan sesudah mati akan datang hukuman, tetapi sekarang justru dikembalikan oleh kematian Yesus Kristus hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah putus itu. Ya, luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan, siapa kira-kira yang bisa menikmati kasihnya ini?
Apa semua orang? Tuh, saudaraku. Walaupun tadi dikatakan karena demikianlah kasih Allah kepada dunia ini, tetapi tidak semua orang dunia yang bisa menikmati kasihnya. Ya, Allah tidak paling kasih, saudara. Tetapi tergantung respon manusia, bagaimana dia bisa menikmati kasih daripada Allah ini. Ya, kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, ini perhatikan tekanannya, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah memang dinyatakan kepada dunia ini, tetapi tidak semua orang dunia akan menikmati kasihnya, kelepasannya, kembalinya hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak semua. Ada pengecualian di sini. Siapa itu? Orang yang percaya. Wow. Jadi saudara, kita tahu sekarang ya, bahwa manusia yang diselamatkan, yang dikembalikan, dipulihkan hubungan dengan Allah, ya, sekali lagi Allah tidak pilih kasih, tetapi hanya orang yang percaya saja. Ya, jelas, hanya orang yang percaya. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Jelas. Ya, jadi walaupun Yesus menyatakan kasihnya sampai dia rela mati di atas kayu salib, ternyata tidak semua orang menikmati. Hanya orang yang percaya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow. Ya. Nah, percayakan aku akan hal itu. Ini kata Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi siapa yang percaya kepadaku, dia akan mati untuk selama-lamanya. Memang mati sebagaimana sudah ditetapkan dari tanah kembali kepada tanah. Walaupun kita orang Kristen bisa mati, ya, dari tanah kembali kepada tanah, tetapi dia tetap hidup di hadapan Allah. Karena yang dinamakan kematian itu adalah hukuman yang kekal. Saudara ya, haleluya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana orang yang tidak percaya itu? Ya, saudara, orang yang tidak percaya ini bukan berarti mereka tidak pernah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar, tetapi justru mereka tidak percaya, bahkan menolaknya. Kenapa? Mereka masih senang dengan keinginan-keinginan dagingnya. Ya, kita perhatikan di situ 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kalau orang sudah dipenuhi dengan keinginan daging, ya, keinginan dunia ini, saudara, berita-berita walaupun mereka sudah dengar. Jadi orang yang percaya ini bukan berarti mereka belum pernah mendengar berita tentang Yesus Kristus, tetapi justru karena kebebalannya, ya, karena kedegilannya sebagai orang yang sangat mencintai keinginan daging dan dunia ini, sehingga mereka rela menolak Tuhan Yesus. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa keyakinan, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Ya, jadi saudara, siapa yang berkenan kepada Allah? Itu adalah orang-orang yang percaya. Saudara kesini ini landasannya apa? Dasarnya apa saudara bisa datang ke sini? Iya kan? Banyak orang mendengar tentang Yesus. Bukan saja mereka nggak percaya, malah mengolok-olok, menolak. Iya. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi Allah itu ada. Ya. Jadi saudara, sebab itu marilah kita gunakan kesempatan ini ya, supaya kita dapat menikmati kemurahan Allah. Hanya mereka yang percaya yang dapat menikmati kasih-Nya, walaupun mungkin belum pernah melihat Dia. Sekali lagi saya tanya, saudara pernah melihat Allah? Ada yang pernah melihat Allah? Saya aja belum pernah lihat. Ya, tetapi walaupun belum melihat, tapi kita percaya Allah itu ada. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, belum pernah melihat Allah, namun kamu mengasihinya. Ya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sekali lagi, kita belum pernah melihat Allah ya. Tapi marilah kita tetap hidup kita ini berpaut dengan Allah, ya, supaya kita bisa menikmati kasih-Nya. Jangan ribut dengan yang lain, dengan setan-setan apa aku, jangan. Ya, suatu saat di kelas, ya, kelas ini guru agama ya, dia memberikan kertas kepada murid-muridnya. Ya mungkin berapa lembar ya, 2 lembar, 10 lembar atau berapa, pokoknya masing-masing. Sekarang tulis, bagaimana pendapatmu mengenai Allah dan juga pendapatmu mengenai setan. Ya, coba tulis, yang lain nulis. Yang lembar sebelah kiri ini untuk Allah, lembar sebelah kanan untuk setan. Mungkin 5 lembar gitu ya. Tulis. Yang lain tulis, satu juga ke kiri kanan. Nah, tapi ada satu anak, dia nulisnya di kiri saja, tentang Allah saja ditulis. Lama-lama tulis sampai pada akhirnya stop, tutup semua. Kalau tutup, nah tinggal 1 lembar. Terus, wah, ditulis tentang setan. Terus setelah itu cuma dikumpulkan, gurunya tanya kepada anak satu ini, kenapa kamu nulis Allah begitu banyak, tapi dengan setan kok cuma sepatah kata aja? Apa jawabnya? Saya tidak punya kesempatan urusan sama setan. Loh, saya lagi sibuk urusan dengan Allah, jadi nulis tentang Allah itu begitu, Allah itu begitu, Allah begitu. Tapi tentang setan, waduh, nggak ada waktu. Cuma ditulis gitu toh. Gurunya, kenapa nggak ada waktu? Saya nggak ada waktu. Urusan sama setan, saya urusan sama Allah saja. Hebat saudara. Ya, saya nggak ahli, kita lebih banyak urusan sama setan, sama yang menimbulkan keinginan daging ini, ya tidak, ya walaupun kita belum melihat Allah, ya tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Amin.
Haleluya. Nah, sekarang bagaimana dampaknya? Ya, kalau orang tidak percaya kepada Tuhan. Kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ini dampaknya. Orang yang tidak percaya, yang tidak diselamatkan, dikatakan mati di dalam dosamu. Kenapa? Karena kamu tidak percaya. Saudara, jelas di sini dikatakan. Apa yang dimaksudkan dengan mati di dalam dosa ini? Saudara, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ini kelompok-kelompok ya, penakut dan orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang pesundar, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Dikatakan di situ, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, jelas ya perbedaan. Orang yang tidak percaya itu dikelompokkan dengan orang-orang yang jahat tadi, dengan orang-orang pendosa tadi, dan yang pada ujungnya mati di dalam dosa, ya, masuk dalam penghukuman api neraka. Itulah mati yang kedua. Jadi mati itu tidak sekali, saudara. Memang mati pertama dari daging, dari tanah kembali kepada tanah. Tapi yang kedua adalah mati di dalam api neraka. Itulah mati kedua. Mungkin banyak orang tidak menyadari akan hal ini, ya. Terus sebabnya saudara tuh dampak bagi orang yang tidak percaya pasti, ya. Tetapi bukan berarti mereka tidak ada kesempatan. Masih ada kesempatan di zaman sekarang ini. Kenapa? Tuhan Yesus belum datang kembali, ya, saudara. Dan itu merupakan tanggung jawab kita, saudara, ya. Jadi bagaimana kita bisa menolong mereka? Mungkin ada bagian dari keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ya, itu menjadi tanggung jawab kita, ya. Kita perhatikan bagaimana kita bisa menolong mereka. Kalau ada saudara anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menolong mereka? Ya, tentu saja supaya mereka bisa mengenal kebenaran ini, kita memberitakan kebenaran, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di situ, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana orang yang tidak percaya itu bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Iya, jelas tidak percaya. Bagaimana dia bisa berseru kepada Tuhan? Ya. Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Iya, jelas kok. Kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus, bagaimana mereka bisa percaya? Ya. Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Nah, ini rentetannya, ya. Bagaimana mereka mengenal Yesus kalau dia nggak pernah mendengar? Ya, bagaimana mereka bisa percaya? Dan bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitahu? Nah, ini saudara, ya. Bagaimana sekarang? Dan itu merupakan tanggung jawab daripada kita semua. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, tetapi kamu juga harus bersaksi.
karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, kasih Allah tidak akan pernah bisa dinikmati oleh siapapun kalau mereka tidak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau belum pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau belum ada yang memberitakan? Itulah sebabnya tanggung jawab kita sekarang. Beritakan itu. Kamu adalah saksi, ya. Kamu harus bersaksi. Saksikan. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang belum percaya sama Tuhan sampai hari ini. Kasihan saudara. Saudara percaya, saudara selamat, saudara bebas dari hukuman mati yang kedua, tapi mereka akan masuk semua. Ya, jangan dibenci mereka. Ayo kita bersaksi. Ini tanggung jawab kita. Masih ada kesempatan karena Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia ini untuk menjemput setiap orang percaya dan menghakimi dunia ini. Masih ada kesempatan bagi mereka dengan cara kita saksikan kasih Tuhan ini, ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20, di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak pilih-pilih saudara, ya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Kristen mereka. Ini tanggung jawab kita. Untuk akhir-akhir ini memang saya kadang merenungkan, kok nggak tambah ya jemaat ini, ya. Saya mulai berpikir secara berusaha mengembalikan yang hilang-hilang itu, ya. Jadi ya, saya nanti kapan datang ke sana, datang ke situ dan lain sebagainya, ya. Jadi saudara, mari sementara kita masih punya tenaga, punya kekuatan, gunakan waktu dan tenaga kita untuk kita bersaksi kepada mereka semua, ya. Dan satu hal, kesaksian kita jangan sampai salah, ya saudaraku, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi cara kita memenangkan mereka itu bukan dengan cara kita sendiri, tapi dengan cara Tuhan. Seringkali kita ngajak orang, ayo ke gereja oleh pekerjaan, ayo ke gereja biar punya jodoh. Itu salah. Tapi ajarlah mereka dengan ajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Sampaikan, ya. Saudara, mumpung kita masih ada kesempatan, ya, mumpung kita masih sehat, ayo. Badan ini tidak selamanya sehat, saudara, benar. Tadi duduk di situ, ya. Aku gelap nih dasar ini. Ya, badan ini sudah tidak sehat, saudara. Ya, tapi ya saya pikir Tuhan, mumpung masih ada waktu, saya akan gunakan untuk bersaksi. Saksikan mereka, ya. Haleluya. Sekali lagi dengan ajaran yang Tuhan beri, bukan dengan mau kita sendiri. Ngajak orang dengan alasan yang lain, ya. Ayo nak gereja yuk, mendapat kerjaan, yuk nak gereja yuk, nah kalau macam, ya. Tidak. Dan gereja benar selamat, itu yang penting, ya. Dan ketahuilah, di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak jalan sendiri, ya. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah jalan sendiri, ya. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku, di senang dan susah, Tuhan besertaku. Cinta yang Cinta yang hilang. Oh, cinta yang heran masuk di hatiku, tak jalan sendiri, Tuhan besertaku.
Amin. Saudara, apa yang kita takutkan kalau Tuhan berserta dengan kita? Badai berhenti pada Tuhan, tenang itu laut danau itu, ya. Kalau kita tidak jalan sendiri, kita bersama-sama dengan Tuhan, itu janji dari Tuhan. Kalau kita bersaksi, kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya. Dan dampak pemberitaannya kemudian menjadikan mereka percaya kalau mereka menerima. Maka orang yang mendengar pemberitaan kita akan menikmati kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Ya, kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam. Karena satu orang berdosa Adam, maka semua orang mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuannya dengan Kristus. Luar biasa. Haleluya. Jadi tatkala persekutuan terjadi, ya saudaraku, maka orang yang mendengar pemberitaan kita, sekali lagi masih ada kesempatan kita memberitakan. Mungkin ada anak kita yang belum percaya Tuhan, ya. Mungkin ada yang lain, anggota keluarga kita, ada kesempatan dan mereka juga, ya, bebas dari kematian yang kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ya, marilah saudaraku, kita gunakan kesempatan selama masih ada untuk menangkan mereka yang terhilang. Ya, ada kesempatan bagi kita, nolong mereka semua. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Ojo ndablek, saudara. Ya, dari kasarannya itu begitu. Ojo ndablek, ojo jadi orang bebal. Ayo jadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang bisa memahami sesuatu. Ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menangkap mereka, tapi perlu kita perhatikan hidup kita, ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini jahat. Makin banyak hal yang tidak menguntungkan dengan kemajuan zaman ini, ya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita malah kebablasan ikut mereka. Tapi masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita menangkan saudara-saudara kita yang lain yang belum percaya sampai hari ini. Beritakan Injil, beritakan firman Allah. Ya, dan kalau mereka diselamatkan adalah kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian.